Pada video kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan hilangnya Gyoktoshi milik klan Gu hingga akhirnya Gu Yuan pun murka, sehingga dirinya yang sedang di warung pun segera membanting meja milik Budayanti. Lalu tidak lama setelah itu Gu Yuan pun mendapatkan kabar, jika tetua Gu yang telah melukai ketua balai leluhur dan mencuri batu Gyokuno. Tentu saja ekspresi Gu Yuan pun seketika berubah menjadi dingin dan sinar cahaya tiba-tiba keluar dari dalam pegunungan, dan sosok yang agak menyedihkan dengan cepat bergegas maju dan berteriak dengan suara tajam. Tentu saja seluruh klan Gu pun menjadi gempar setelah teriakan ini terdengar, lalu mata semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan bertanya-tanya, bagaimana tetua Gu yang mungkin melakukan hal tersebut. Sementara itu wajah Sun Er juga berubah drastis saat ini saat dirinya tanpa sadar berteriak keras. Sun Er pun bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini terjadi, sedangkan di sebelah Sun Er ekspresi Xiao Yan pun seketika berubah suram. Xiao Yan pun segera bertanya, apa yang sebenarnya terjadi, apa mungkinkah tetua Gu yang adalah mata-mata dari klan Hun? Mendengar hal itu Sun Er pun bergumam pada dirinya sendiri. Tetua Gu yang adalah tetua kedua dari aula leluhur, dan dirinya telah menjaga aula leluhur selama ratusan tahun dan sangat setia kepada klan Gu. Jadi bagaimana mungkin dirinya menyegel batu Gyokuno dan melarikan diri? Sementara itu mata dingin Gu Yuan pun segera menatap Hun Tiandi yang tersenyum dan perlahan berteriak. Dirinya segera bertanya, apakah ini dilakukan oleh Hun Tiandi? Hun Tiandi pun tersenyum namun dirinya tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun, dan pada saat yang sama dirinya juga tidak punya niat untuk berbalik dan pergi. Lalu sepasang mata miliknya saat ini terfokus pada Gu Yuan selama dirinya berdiri di sini, bahkan Gu Yuan tidak akan berani begitu saja berbalik dan pergi, dan hal ini karena Gu Yuan mengerti bahwa jika dirinya pergi maka tidak akan ada lagi yang menghalangi Hun Tiandi di tempat ini. Gu Yuan pun secara alami memahami pikiran dari Hun Tiandi, sehingga ekspresinya yang sedingin es pun segera dengan cepat ditarik, dan pada tingkat ini ketabahan mentalnya benar-benar sudah sekokoh batu, bahkan dengan hilangnya batu Gyokuno tidak membuatnya terus marah. Lalu Gu Yuan pun segera membuka mulutnya dan berteriak, semuanya menyegel alam Gu. Dirinya pun memerintahkan Gu Dao dan dua orang lainnya agar memimpin Black Summer Army dan memulai pencarian. Saat ini tiga dewa dari klan Gu pun segera bergerak setelah teriakan dari Gu Yuan terdengar. Namun baru saja mereka bertiga akan pindah, justru tiba-tiba 4 orang suci iblis dari klan Hun di belakang Hun Tiandi pun melayang di hadapan mereka, dan dari kelihatannya mereka sebenarnya berniat untuk menghentikan ketiganya. Kemudian Hun Tiandi pun segera tertawa dan berkata kepada Gu Yuan, orang-orang ini tidak bisa pergi. Gu Yuan pun segera berteriak dengan suara yang dingin, ini bukanlah sesuatu yang bisa Hun Tiandi putuskan, dan dengan segera setelah itu Gu Yuan pun melangkah maju dan gelombang energi yang tampaknya tidak berujung di belakangnya segera bergejolak tidak terkendali. Kemudian energi pun berubah menjadi sepasang tangan setinggi 100.000 meter saat menghantam ke arah Hun Tiandi. Saat ini Hun Tiandi pun tersenyum setelah melihat gempa bumi dari serangan Gu Yuan, lalu dirinya segera berkata, apakah Gu Yuan akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya dan ingin bertarung? Namun Gu Yuan tentu sadar bahwa ini akan berdampak kecil pada Hun Tiandi, sehingga dirinya pun segera mengangkat telapak tangannya dan lubang hitam terbentuk di telapak tangannya, lalu itu membengkak menjadi 100.000 meter dengan kecepatan yang mengejutkan dan langsung melilit seluruh dunia ini. Melihat lubang gelap itu bahkan Xiao Yan dan yang lainnya merasa hawa dingin naik di hati mereka, dan mereka tidak ragu bahwa jika mereka terjerat ke dalamnya, maka bahkan jiwa mereka akan lenyap dalam sekejap. Tidak lama setelah itu sepasang tangan besar di langit yang jauh pun segera bertabrakan dengan lubang hitam, meskipun tidak ada suara keras yang menggetarkan yang muncul setelah tabrakan, dan hanya garis spasial yang sedikit runtuh dan kekuatan destruktif yang meluap hadir, dan jika bukan karena alam Gu telah diperkuat selama ribuan tahun, maka pertarungan antara keduanya akan menyebabkan ruang itu langsung terkoyak. Sementara itu melihat Gu Yuan yang benar-benar menyerang Hun Tiandi, saat ini ekspresi Yan Jin dan Lei Ying pun menjadi sedikit terdistorsi,
lalu mereka bertukar pandangan sebelum akhirnya tiba-tiba mengangguk pelan. Kemudian teriakan Yan Jin yang memerintahkan menyerang pun segera terdengar dan mereka berdua segera menembak secara bersamaan. Saat ini aura menakutkan dari bintang 8 Doseng melonjak langsung ke awan, dan tekanan darinya menyebabkan ruang itu sendiri mengeluarkan sedikit suara berderit. Sementara itu di sisi lain Nihility Devouring Flame pun hanya berdiri diam dan tertawa. Setelah itu dirinya pun mengambil langkah maju menembus ruang dan muncul di depan keduanya. Lalu api hitam terus-menerus meletus dari dalam tubuhnya hingga akhirnya itu berubah menjadi sepasang kepala naga hitam besar yang menempel di sekelilingnya, sehingga raungan naga pun mengguncang langit yang mengakibatkan duo Yan Jin mendengus dingin setelah melihat Nihility Devouring Flame menyerang. Meskipun Nihility Devouring Flame sudah melangkah ke kelas Doseng bintang 9, namun itu juga hanyalah bintang 9 awal, sementara itu di sisi lain keduanya telah maju ke bintang 8 Doseng tingkat lanjut, sehingga dengan begitu mereka tidak akan kalah oleh Nihility Devouring Flame jika mereka bergandengan tangan. Sementara itu Gu Dao di langit pun segera berteriak memerintahkan Sun Er untuk memimpin yang lain dan mencari di pegunungan, karena Gu yang pasti akan berhasil melarikan diri. Lalu tangkap orang itu dan rebut kembali batu Gyokuno dari tangannya. Setelah itu Gu Dao pun memerintahkan semua tetua yang tersisa untuk menyiapkan formasi besar untuk menjaga klan, lalu segel alam Gu dan pegunungan, lalu jangan biarkan klan Hun memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian saat ini banyak sesepuh di langit pun merespon dengan cepat setelah mendengar teriakan keras dari Gu Dao. Sementara itu Sun Er memiliki ekspresi yang benar-benar muram pada saat ini, dan kemudian matanya yang cantik segera menoleh ke arah kelompok Gu King yang saat dirinya berteriak, sebaiknya kakak King yang juga ikut mencari di pegunungan. Lalu Gu King yang dan eselon atas tentara Black Army pun segera mengangguk setelah mendengar perintah itu, sehingga banyak sosok hitam segera melonjak ke depan seperti belalang dan memasuki pegunungan untuk memulai pencarian. Sementara itu ekspresi Xiao Yan menjadi muram saat dirinya melihat klan Gu berhadapan dengan musuh besar dalam sekejap. Meskipun klan Hun tidak mengirimkan pasukan besar kali ini, namun beberapa orang di langit mewakili eselon atas dari klan Hun, dan barisan ini jelas berkali-kali lebih kuat jika dibandingkan saat mereka menyerang klan Yao. Selain itu Xiao Yan juga mengerti bahwa meskipun pertarungan di langit tampaknya mampu menghancurkan dunia, namun kedua belah pihak sesungguhnya hanya saling menyelidiki kekuatan satu sama lain atau mungkin menunda waktu, dan alasan mereka saat ini menunda waktu jelas karena Gu Yang. Oleh karena itu faktor terpenting dalam pertarungan yang tampaknya intensi ini adalah Gu Yang. Setelah itu mata Xiao Yan pun melihat ke arah pegunungan dan bertanya kepada Sun Er, seperti apa kekuatan dari Gu Yang? Meskipun Black Summer Army sedang mencari di mana-mana, namun tidak ada hasil sampai sekarang. Sementara itu Sun Er pun segera mengatupkan giginya dan berkata, Gu yang berada di kelas Doseng bintang 5 tingkat lanjut, Gu yang ini dapat dianggap sebagai salah satu individu yang lebih kuat di dalam klan Gu. Setelah itu Xiao Yan pun sekali lagi bertanya, apakah kekuatan spiritualnya telah mencapai keadaan surgawi yang sempurna? Sun Er pun merenung sejenak sebelum akhirnya menjawab. Sun Er berkata, sepertinya dirinya belum sampai ke tahap itu, dan mungkin masih ada celah untuk mencapai level yang sempurna. Setelah mendengar perkataan Sun Er, Xiao Yan pun dengan cepat menyipitkan matanya dan meminta Sun Er untuk membantunya berjaga-jaga. Xiao Yan pun langsung duduk di udara dan segel segera dibentuk oleh tangannya dan jiwa Xiao Yan sekali lagi bergabung dengan Yiwa. Lalu dengan segera setelah itu kekuatan spiritual yang awalnya agung benar-benar melonjak sekali lagi. Saat ini kekuatan spiritual tidak terlihat menyebar ke segala arah di alis Xiao Yan seperti air banjir, dan akhirnya dirinya dengan cepat memindai pegunungan yang sangat luas. Lalu kontrol Xiao Yan atas kekuatan spiritualnya dapat dianggap telah mencapai puncaknya, sehingga jumlah kekuatan spiritual yang tidak ada habisnya menutupi pegunungan seperti ular kecil yang padat. Lalu dengan Xiao Yan yang sementara bergabung dengan Yiwa maka kekuatan spiritualnya bahkan bisa menembus jauh di bawah tanah, dan menggunakan magma di bawah tanah untuk mendeteksi aktivitas di dalamnya.
sehingga dengan bantuan dari jiwa kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini telah mencakup area dalam jarak puluhan ribu kilometer di sekelilingnya. Jadi selama Gu yang belum melarikan diri dari pegunungan ini, maka tidak mungkin baginya untuk bersembunyi dari persepsi spiritual Xiaoyan ketika dirinya menyelidikinya. Sementara itu Sun Er samar-samar bisa merasakan semacam kekuatan spiritual yang tidak terlihat menembus tubuhnya. Setelah dirinya melihat Xiaoyan duduk, dirinya pun dengan cepat mengambil beberapa langkah lebih dekat dan wajahnya dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Tidak lama setelah itu Gu Qing dan yang lainnya pun tiba-tiba bergegas dari segala arah dengan ekspresi jelek saat Xiaoyan sedang menyelidiki. Lalu mereka pun berbicara dengan ketidakpuasan kepada Sun Er. Mereka tidak bisa menemukannya. Sun Er pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya dengan lembut melambaikan tangannya. Kemudian matanya yang cantik melihat ke arah Xiaoyan. Dan saat ini ayahnya dan 3 tetua agung dari klan Gu telah ditahan oleh klan Hun. Jadi apakah mereka bisa menemukan Gu yang akan bergantung pada kakak Xiaoyan? Sementara itu Gu Qingyang dan yang lainnya pun mengerti sesuatu setelah melihat Sun Er. Lalu mereka pun mengangguk pelan dan tidak mengucapkan apapun yang mengganggu Xiaoyan, sehingga keheningan pun berlanjut selama kurang lebih sekitar 10 menit, dan pada saat Gu Qingyang dan yang lainnya akan segera kembali ke pegunungan, justru mata Xiaoyan yang tertutup rapat pun tiba-tiba terbuka, kemudian telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba terbanting ke tanah dan segera setelah itu sebuah gunung yang berjarak 100.000 meter tiba-tiba meledak. Saat ini ada magma panas melonjak darinya dan sesosok juga ditembak keluar darinya dengan cara yang agak menyedihkan. Tentu saja ekspresi Sun Er dan yang lainnya pun dengan cepat menjadi dingin saat mereka melihat sosok yang bersembunyi di magma, dan ternyata itu adalah Gu Yang sang pencuri gorengan. Tentu saja teriakan dingin Sun Er pun segera terdengar ketika dirinya memerintahkan Black Summer Army untuk menangkap Gu Yang. Sehingga saat ini banyak sosok terbang di atas langit setelah teriakan dingin Sun Er terdengar, dan teriakan keras yang teratur terdengar saat Douqi yang kuat dengan cepat membentuk jaring Douqi besar di langit. Lalu para prajurit Black Summer Army pun segera mengeluarkan teknik jaring penahan roh, dan jaring besar ini berisi fluktuasi khusus, dan jika seseorang tertangkap di dalam jaring, maka seseorang akan jatuh di tangan banyak prajurit Black Summer Army dan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Sedangkan di sisi lain sosok itu tampaknya tidak panik di hadapan jaring energi yang sangat besar ini, lalu tangannya membentuk beberapa segel dan lusinan angin ganas segera melesat keluar, kemudian angin terus menembak ke arah berbagai bagian jaring, dan dengan segera setelah itu angin bersiul dan benar-benar memaksa jaring besar itu mundur. Setelah itu dirinya pun buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang jauh, lalu tubuhnya seketika bergerak dengan kecepatan yang dinaikkan hingga batasnya saat dirinya bergegas menuju langit, lalu ekspresi Gu Qingyang pun tenggelam, karena dirinya melihat jaring Douqi besar yang dibentuk dengan mengumpulkan Douqi dari banyak prajurit Black Summer Army terkoyak dengan begitu mudah, dan pada saat ini langit di alam Gu benar-benar sangat kacau. Sementara itu Sun Er pun segera melambaikan tangannya dan dirinya adalah orang pertama yang bergegas maju setelah teriakannya terdengar. Kemudian Gu Qingyang dan yang lainnya pun buru-buru mengikuti Sun Er dari belakangnya. Sementara itu Huo Xuan di platform batu tempat latihan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat adegan ini, dirinya pun segera berkata, mereka juga harus ikut bertarung. Lalu tubuhnya dengan cepat bergerak dan sayap api besar di punggungnya segera menyebar, dan dirinya pun bergegas menuju sosok di langit dan Huo Ya beserta beberapa ahli dari klan Yan di belakangnya juga segera menyerang. Di sisi lain generasi muda dari klan Lei juga menjadi sedikit linglung dari kejutan pertempuran besar ini, lalu Lei Yun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya kepada Lei Dong, apa yang harus mereka lakukan? Lei Dong pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya berteriak pelan, mereka semua harus tetap di sini, sementara dirinya akan berjuang. Lalu cahaya perak pun seketika melintas dari sekujur tubuhnya, dan setelah itu dirinya pun bergegas ke depan, lalu anggota lain dari klan Lei hanya bisa mengangguk tidak berdaya setelah melihat hal ini, apalagi mengingat kekuatan mereka, maka mereka akan terluka parah jika Gu yang menyentuh mereka.
sementara itu sosok Gu Yang pun bergegas menuju garis retakan yang telah dirobek oleh salah satu dari 4 orang suci iblis dari klan Hun. Namun ketika dirinya berada dalam jarak 1000 meter dari garis retakan, justru tiba-tiba beberapa angin kencang pun muncul di belakangnya, dan mereka pun dengan kejam menyerang ke titik fatalnya sehingga membuat Gu Yang hanya bisa menghentikan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya, lalu beberapa angin pun menghilang. Namun pada saat itu kelompok Sun Er pun telah tiba dalam sekejap dan mengepungnya, lalu teriakan keras Sun Er pun segera terdengar ketika dirinya bertanya, mengapa tetua Gu Yang melakukan tindakan pemberontakan seperti ini? Mata cantik Sun Er pada saat ini benar-benar mengandung kemarahan saat dirinya melihat lelaki tua tersebut. Sementara itu Gu Yang pun segera tertawa dan berkata, apakah Sun Er benar-benar berpikir bahwa ini adalah Gu Yang yang asli? Kelompok Sun Er pun seketika mengecilkan mata mereka, lalu hati mereka pun tanpa sadar merasakan hawa dingin di hati mereka. Tentu saja Gu Yang ini memang tertua dari klan Gu, namun jika dirinya palsu bukankah itu berarti semua rahasia dari klan Gu selama bertahun-tahun sepenuhnya tersebar ke klan Hun. Sementara itu Gu Yang pun tertawa aneh sebelum akhirnya mulai berbicara, dirinya pun segera berkata, jiwa Gu Yang telah secara paksa bergabung dengannya di tangan Nihility Devouring Flame selama 100 tahun, sehingga dirinya telah hidup dalam isolasi selama tahun-tahun ini dan tidak berani muncul di depan Gu Yuan dan yang lainnya. Namun untungnya dirinya pun berhasil menunggu hari ini tiba. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, tubuhnya pun segera ditarik mundur dan pada saat yang sama banyak pilar Doqi yang terang segera melesat keluar dari telapak tangan kelompok Sun Er. Lalu pilar Doqi pun segera saling bersilangan dan dengan kejam menyerang ke arah Gu Yang. Meskipun begitu Gu Yang pun hanya tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya berkata, sekelompok anak muda benar-benar bermaksud untuk menahannya. Kemudian telapak tangannya pun dengan keras menekan ke bawahnya dan ruang itu terdistorsi dalam sekejap, lalu itu langsung memadatkan dan memblokir banyak pilar Doqi yang menyerang ke arahnya. Setelah itu Gu Yang pun sekali lagi tertawa dan berkata, dirinya akan pergi terlebih dahulu. Namun baru saja dirinya berbalik tiba-tiba sebuah tinju berisi api merah muda langsung merobek ruang di depannya. Setelah itu menabrak dadanya dengan kecepatan seperti kilat. Lalu angin panas telah membakar pertahanan Doqi di atas tubuh Gu Yang dalam sekejap mata. Dan sebuah sidik jari merah darah segera muncul di dadanya. Saat ini Xiao Yan pun menginjak udara dan menatap Gu Yang yang tampak menyedihkan dengan senyum dingin. Xiao Yan pun segera bertanya, apakah Gu Yang mencoba untuk pergi? Apakah Gu Yang berpikir bahwa hal itu akan sangat mudah? Tentu saja aura ganas dari bintang 6 Doseng meletus dari Xiao Yan dan menekan Gu Yang sampai ekspresi Gu Yang berubah secara drastis. Lalu Gu Yang pun buru-buru berteriak meminta tetua Hun Yan salah satu iblis dari klan Hun untuk menyelamatkannya. Dan Hun Yan pun secara alami dengan jelas melihat peristiwa yang baru saja terjadi. Lalu dirinya pun sangat marah setelah melihat Gu Yang yang dihentikan oleh Xiao Yan, dan hal ini terutama terjadi ketika orang yang menghentikan Gu Yang adalah Xiao Yan yang berhasil melarikan diri dari tangannya, sehingga teriakan marah pun terdengar dan jarinya segera menekan udara, kemudian dirinya berteriak, Xiao Yan benar-benar berani merusak rencana klan Hun, dan dengan begitu maka Xiao Yan benar-benar mencari kematian. Setelah itu cahaya hitam pekat yang luar biasa segera melesat keluar hingga akhirnya dirinya bergegas maju dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Saat ini Hun Yan pun segera mengeluarkan teknik jari kematian yang layu yang diarahkan ke arah Xiao Yan. Sementara itu tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi seperti kaca merah muda saat Hun Yan menyerang. Lalu auranya juga melonjak tiba-tiba dan Xiao Yan segera menekan jarinya ke depan. Kemudian beberapa kali ketika dirinya mengeluarkan teknik jari musim semi kuning, jari energi yang besar bisa menerobos udara saat Xiao Yan menekan jarinya terus-menerus, dan satu demi satu jari ditekan dengan keras ke cahaya hitam yang tidak biasa. Sontak kedua belah pihak pun segera bentrok dengan jari musim semi kuning yang runtuh, dan karena jumlahnya yang besar maka dirinya berhasil menerima semua serangan Hun Yan dengan paksa setelah menghancurkan 5 jari energi besar.
Tentu saja ekspresi Hun Yan pun tiba-tiba tenggelam setelah dirinya melihat Xiao Yan yang langsung menerima serangannya, dan beberapa kejutan pun segera melonjak di matanya. Kemudian dirinya teringat kembali ketika mereka berada di klan Yao, karena ketika Xiao Yan masih perlu meminjam kekuatan api surgawi untuk mendorongnya mundur, namun sekarang bagaimanapun juga Xiao Yan sudah bisa mengendalikan kekuatannya sendiri untuk melakukan perlawanan. Dan peningkatan ini benar-benar terlalu mengejutkan di mata Hun Yan. Lalu tidak lama setelah itu cahaya hitam pun kembali melonjak dari jarinya. Tentu Hun Yan tidak memberi Xiao Yan waktu untuk mengatur nafas saat dirinya berteriak. Dirinya menekan 10 jarinya dan segera 10 cahaya hitam melesat keluar, lalu dengan cepat menembus celah pertahanan. Sementara itu mata Xiao Yan pun mengeras saat dirinya melihat adegan ini. Sehingga Xiao Yan melengkungkan telapak tangannya dan mengumpulkan teratai api, namun sebelum teratai apinya terbentuk sosok yang kuat tiba-tiba segera menyerbu. Saat ini sebuah pukulan segera dilemparkan dan aura yang tampak seperti gunung yang luas dan kuat datang menekan ke bawah, dan itu benar-benar menghancurkan 10 sinar cahaya hitam besar tersebut. Lalu sesosok segera muncul dan berteriak ke arah Hun Yan. Sebaiknya Hun Yan mengizinkan dirinya bertarung dengannya, karena menyerang anggota generasi muda tidak menunjukkan bahwa Hun Yan benar-benar memiliki kemampuan. Tentu saja Hun Yan pun segera menoleh dan menyadari bahwa itu adalah Guli, lalu ekspresi Hun Yan pun sedikit berubah ketika dirinya melihat sosok yang besar, dan dirinya pun segera berteriak, Guli Raja Black Shark sepertinya tidak banyak berkembang selama bertahun-tahun ini. Sementara itu Xiao Yan pun terkejut saat melihat bagian belakang sosok di hadapannya. Tentu Xiao Yan terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah raja dari Black Summer, yakni jenderal atas dari Black Shark Army, dan klan Gu ini memang memiliki banyak ahli. Bahkan Xiao Yan belum pernah melihat orang ini di klan Gu selama ini. Sementara itu Guli pun segera berteriak kepada Xiao Yan, dirinya akan menyerahkan Gu yang kepada Xiao Yan. Jadi Xiao Yan harus merebut kembali batu Gio kuno itu dari tangannya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, saat ini dirinya pun melangkah maju dan langsung terlibat pertempuran sengit dengan Hun Yan. Lalu Xiao Yan pun mengangguk dan dirinya menyadari, jika saat ini dirinya tidak punya waktu untuk memperhatikan pertarungan antara keduanya, sehingga Xiao Yan pun berbalik sebelum akhirnya menatap ke arah Guyang. Sementara itu Guyang pun menyaksikan pengepungan yang berada di sekelilingnya, lalu ekspresi ganas pun tiba-tiba muncul di wajahnya dan dirinya segera menginjak udara sebelum akhirnya tubuhnya benar-benar bergegas menuju penghalang energi di langit. Lalu wajah Xiao Yan pun menjadi dingin setelah dirinya melihat bahwa orang ini benar-benar berencana untuk memaksa masuk, sehingga api panas segera bersiul dari Xiao Yan dan menabrak tubuh Guyang dengan kecepatan seperti kilat, sehingga darah dan daging pun langsung berserakan setelah kontak terjadi. Saat ini tubuh Guyang berlumuran darah setelah menghadapi serangan hebat dari kelompok Xiao Yan, bahkan tubuhnya yang tampak seperti lumpuh tiba-tiba mulai membengkak dengan cepat. Tentu ekspresi kelompok Xiao Yan pun segera berubah setelah melihat adegan ini. Kemudian mereka pun segera menyadari bahwa Guyang akan menghancurkan dirinya sendiri, dan penghancuran diri dari bintang 5 Doseng memiliki kekuatan yang cukup kuat dan semua orang pun dengan cepat melambat. Lalu tubuh Guyang pun dengan cepat meledak terpisah sementara kelompok Xiao Yan telah mengurangi kecepatan mereka. Lalu serangan kekerasan yang tidak tertandingi yang menakutkan segera menghancurkan penghalang energi dalam sekejap mata. Dan energi mengamuk dan pancaran darah tiba-tiba keluar. Setelah itu mereka pun bergegas menuju beberapa medan pertempuran di langit dengan cara yang gila. Kemudian mata tajam Xiao Yan pun segera melihat batu giok seukuran telapak tangan yang terbungkus dalam cahaya darah. Lalu Xiao Yan segera berteriak bahwa giok kuno ada di dalam, dan memerintahkan semuanya untuk menghentikannya. Karena Guyang ini sebenarnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan mengirimkan batu giok kuno ke dalam celah spasial, dan Xiao Yan adalah orang yang tercepat untuk beraksi setelah melihat adegan ini, sehingga sayap di belakangnya mengepak saat cahaya merobek penghalang energi, dan melarikan diri dalam beberapa kilatan. Xiao Yan pun muncul tidak jauh dari cahaya merah. Setelah itu Xiao Yan meringkuk tangannya dan kekuatan hisap segera dipancarkan.
dan kecepatan di mana cahaya merah terbang sangat berkurang. Bersamaan dengan itu sebuah dengusan dingin tiba-tiba turun dari langit, dan pada saat yang sama gelombang demi gelombang perasaan berbahaya dengan cepat melonjak keluar dari dalam hati Xiao Yan. Lalu baru saja perasaan berbahaya muncul di hati Xiao Yan, tiba-tiba cahaya di atas kepalanya pun menjadi meredup, dan dengan segera setelah itu langit di atas kepala Xiao Yan pun tiba-tiba meledak. Lalu tangan seperti batu giok putih segera terulur dari langit, dan tangan tersebut pun menyambar Xiao Yan, dan kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya menyebabkan bahkan teratai api Xiao Yan yang membasmi tidak dapat mengejar. Tentu tekanan menakutkan seperti itu segera menyebabkan sebuah nama muncul di benak Xiao Yan. Xiao Yan segera menyadari bahwa itu adalah Hun Tiandi. Karena hanya Gu Yuan dan Hun Tiandi yang bisa menggunakan energi menakutkan seperti yang mereka inginkan. Meskipun demikian Xiao Yan pun tidak berhenti sejenak di hadapan tangan seperti batu giok putih ini, lalu tubuh Xiao Yan pun langsung ditarik mundur. Tentu Xiao Yan mengerti bahwa dengan kekuatannya tidak mungkin Xiao Yan bertarung dengan Hun Tiandi. Setelah itu Xiao Yan pun segera meningkatkan kecepatannya. Lalu Xiao Yan langsung merobek ke ruang dan segera meraih ke bawah. Namun bersamaan dengan itu ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi secara intens saat tangan besar itu hendak meraih ke bawah. Karena dengan segera telapak tangan besar lainnya merobek ruang, lalu bertabrakan dengan keras dengan tangan besar putih bersih tersebut. Kemudian keduanya pun bertabrakan dengan ganas dan badai pemusnahan dengan cepat menyapu. Tentu saja ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah merasakan badai yang menakutkan ini, sehingga tubuh Xiao Yan pun buru-buru ditarik mundur ke belakang karena dirinya takut terseret ke dalam pertarungan. Lalu teriakan Gu Yuan yang tampak samar-samar mengandung jejak kemarahan pun segera terdengar di langit setelah tangan besar itu bertabrakan. Dirinya segera berkata kepada Hun Tiandi, karena Hun Tiandi ingin memulai perang maka klan Gu akan menemaninya sampai akhir. Sementara itu tawa Hun Tiandi pun segera terdengar di langit. Dirinya pun segera berkata, Gu Yuan seharusnya mengucapkan kata-kata ini saat klan Xiao dihancurkan oleh klan Hun. Lalu mengatakan kata-kata ini sekarang maka itu sepertinya sedikit terlambat. Setelah suaranya terdengar banyak celah spasial besar tiba-tiba terbentuk dengan cepat di ruang kosong, dan kabut hitam melonjak keluar dari dalam ke segala arah, dan gelombang demi gelombang aura gelap dan dingin yang luar biasa kuat menyebar dari dalam garis retakan. Tentu saja ekspresi Xiao Yan pun sedikit berubah setelah dirinya merasakan jumlah aura kuat di dalam garis retakan ini. Lalu Xiao Yan pun bertanya-tanya, apakah tentara klan Hun telah dimobilisasi? Sementara itu di langit kabut hitam pun melonjak keluar dari celah seperti air banjir saat mereka muncul, dan akhirnya segel hitam itu dengan cepat berubah menjadi 100.000 meter, kemudian segel hitam tergantung di langit dan bayangan besar benar-benar menutupi pegunungan ini. Melihat segel hitam besar tergantung di langit ekspresi semua orang dari klan Gu pun seketika menjadi suram. Tentu mereka pun segera menyadari, jika klan Hun ini memang sudah bersiap, namun untungnya para ahli dari klan Gu juga telah bersiap, sehingga banyak teriakan keras pun segera terdengar ketika mereka mengaktifkan formasi, dan tirai tipis tiba-tiba melonjak dari pegunungan setelah teriakan terdengar. Lalu gelombang demi gelombang energi agung yang kuat dan menyebabkan seseorang bergidik berubah menjadi pilar cahaya yang bersiul ke atas, lalu akhirnya dirinya terbang ke langit dan membentuk cermin kuno yang indah yang ukurannya tidak kalah dengan segel hitam. Kemudian cahaya berkilauan di cermin yang dipenuhi dengan fluktuasi energi yang mengejutkan. Sementara itu segel hitam di langit pun bergetar, dan tiba-tiba suara rendah dan tajam yang seperti milik puluhan ribu individu dipancarkan dari dalam garis retakan. Lalu dengan segera segel hitam pun langsung turun dari langit seolah-olah bencana telah jatuh ke pegunungan ini. Kemudian area dalam jarak ratusan ribu meter akan hancur dalam sekejap jika segel hitam itu menyentuh tanah. Dan klan Hun ini benar-benar telah bersiap ketika mereka mengeluarkan segel pemusnah. Sementara itu semua ahli dari klan Gu yang mempertahankan formasi memiliki wajah merah pada saat ini, lalu teriakan marah mereka bergema di langit ketika mereka mengeluarkan teknik cermin Gudi,
dan dengan segera sebuah cermin kuno yang sangat besar dan cemerlang muncul, lalu bertabrakan dengan segel hitam di depan banyak pasang mata yang cemas. Saat ini seluruh dunia tampaknya telah runtuh pada saat ini, dan fluktuasi destruktif yang tidak terlukiskan mengamuk dengan gila-gilaan, karena meskipun dunia kuno kuat namun banyak retakan hitam gelap yang telah terbentuk pada saat ini. Lalu dua makhluk besar bertabrakan dengan keras di langit dan dengan segera mereka runtuh di bawah badai yang mengamuk. Saat ini banyak ahli dari klan Gu di bawah akhirnya memuntahkan seteguk darah setelah cermin kuno ini runtuh. Lalu retakan ruang yang dipenuhi dengan kabut hitam juga mengeluarkan banyak ratapan menyedihkan yang tajam. Dan jelas pertarungan habis-habisan antara kedua klan ini telah menghasilkan kerugian yang cukup besar. Lalu badai pemusnahan pun mengamuk di langit, bahkan medan pertempuran saat ini telah ditekan olehnya. Kemudian 3 dewa dari klan Gu dan 4 orang iblis suci dari klan Hun pun menarik tubuh mereka sambil mengenakan ekspresi ketakutan, karena terlepas dari kekuatan mereka maka mereka kemungkinan akan mati jika terkena badai pemusnahan ini, dan satu-satunya orang yang bisa tetap baik-baik saja di bawah badai pemusnahan ini adalah Hun Tiandi, Gu Yuan dan Nihility Devouring Flame. Sementara itu Xiao Yan pun bersembunyi di dalam formasi, kemudian Xiao Yan melihat fluktuasi pemusnahan yang menyebar liar di langit yang jauh seperti naga yang mengaung marah, sehingga ekspresi Xiao Yan sangat serius dan dirinya pun bertanya-tanya, apakah ini serangan yang dilepaskan dengan kekuatan dari seluruh klan? Karena serangan sebelumnya itu pasti sebanding dengan bintang 9 Doseng, dan setelah jumlahnya mencapai level tertentu maka itu memang cukup untuk membuat perubahan yang signifikan. Tidak lama setelah itu ekspresi serius di wajah Xiao Yan pun berlanjut sesaat sebelum akhirnya tiba-tiba Xiao Yan mengalihkan pandangannya, dan akhirnya tatapan Xiao Yan pun berhenti di tempat di luar badai di langit. Lalu cahaya merah yang lemah samar-samar terlihat di tempat itu dan Xiao Yan pun segera bertanya, di mana batu Gio kuno itu? Sementara itu Xiao Yan melihat posisi batu Gio kuno. Saat ini Nihility Devouring Flame yang masih terjerat dalam pertarungan dengan kepala klan Lei dan klan Yan tiba-tiba mundur. Lalu area di belakangnya adalah lokasi dari batu Gio kuno. Kemudian perubahan ekspresi saat melihat adegan ini dan meminta keduanya untuk menghentikan Nihility Devouring Flame. Tentu saja Nihility Devouring Flame bermaksud untuk merebut batu Gio kuno, sehingga Lei Ying dan Yan Jin pun memiliki sedikit perubahan ekspresi setelah mendengar teriakan dari Xiao Yan. Lalu tubuh mereka pun bergegas ke depan dan keduanya melepaskan serangan tajam secara bersamaan saat tubuh mereka bergerak. Kemudian telapak petir besar yang terang dan cahaya api yang menyilaukan melintas melalui ruang kosong dengan kecepatan yang tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Lalu serangan tersebut pun dengan cepat bergegas menuju ke arah Nihility Devouring Flame. Di sisi lain Nihility Devouring Flame pun memiliki ekspresi dingin saat dirinya menghadapi serangan tajam dari mereka berdua. Namun pada saat ini dirinya tidak mengelak dan sebaliknya tubuhnya pun segera bergetar. Sehingga pilar hitam yang tidak terhitung jumlahnya segera muncul di ruang di sekitarnya, dan serangan menakutkan tiba-tiba datang, lalu riak lubang hitam padat meledak terus-menerus. Meskipun lubang hitam telah menghalangi kecepatan serangan, namun ini hanyalah cara untuk menunda waktu, karena setelah lubang hitam benar-benar runtuh, saat ini telapak tangan petir dan jari api segera mendarat di belakang Nihility Devouring Flame. Lalu kekuatan menakutkan segera meledak di punggung Nihility Devouring Flame, dan pada saat yang bersamaan api hitam pun segera melesat ke segala arah. Bahkan dengan kekuatan besar dari Nihility Devouring Flame, dirinya tanpa sadar terhuyung-huyung setelah dipukul berat oleh Lei Ying dan Yan Jin. Bahkan tubuhnya saat ini juga telah menjadi lebih pucat, dan dengan bantuan kekuatan ini tubuhnya segera muncul di cahaya merah dalam sekejap. Lalu mulutnya segera melebar dan menelan batu Gio kuno ke dalam tubuhnya. Kemudian Nihility Devouring Flame pun tertawa terbahak-bahak setelah batu Gio kuno ini mendarat di tangannya. Dan saat ini 4 orang iblis suci dari klan Hun pun segera bergegas maju dan menjaganya. Lalu mata mereka pun dengan hati-hati menatap ke arah Lei Ying dan Yan Jin yang mengejar Nihility Devouring Flame. Tentu saja ekspresi Lei Ying dan Yan Jin pun sedikit jelek.
karena tidak terduga bahwa serangan dari keduanya yang digabungkan tidak dapat menghentikan Nihility Devouring Flame. Justru sebaliknya mereka malah membiarkan Nihility Devouring Flame mengambil batu giok kuno tersebut. Sementara itu Nihility Devouring Flame pun tidak bertahan lama setelah mendapatkan batu giok ini, sehingga tubuhnya segera bergerak dan dirinya bergegas ke celah spasial dan memerintahkan mereka untuk segera pergi. Bersamaan dengan itu ruang pun berfluktuasi tepat saat Nihility Devouring Flame hendak bergerak. Saat ini Gu Yuan segera muncul dengan ekspresinya yang tampak sedikit suram, dan sebelum dirinya bisa menyerang Hun Tiandi yang berpakaian putih keabu-abuan pun muncul di hadapannya, lalu Hun Tiandi pun segera membalik tangannya. Setelah itu tubuhnya segera melayang ke belakang, sehingga kabut hitam segera melonjak dari celah spasial di belakangnya, dan segel hitam besar sekali lagi terbentuk. Lalu tubuh Gu Yuan pun bergetar saat dirinya melihat segel hitam yang terbentuk, sedangkan para ahli dari klan Gu di bawah juga buru-buru membentuk cermin kuno untuk mempertahankan diri dari pemusnahan dari klan Hun ini. Kemudian Hun Tiandi pun segera tertawa samar ketika dirinya melihat Gu Yuan yang suram dan perlahan mulai berbicara. Dirinya berkata kepada Gu Yuan, dirinya telah mengatakan sebelumnya jika klan Gu telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melawan klan Hun ketika klan Xiao dihancurkan, dan tempat Dewa Kuno Toshi pada akhirnya akan mendarat di tangan klan Hun. Lalu pada saatnya maka tiba Hun Tiandi akan maju ke tingkat itu. Menanggapi hal itu Gu Yuan pun berteriak dengan suara yang dingin, Giok kuno dipisahkan menjadi 8 bagian, dan Hun Tiandi hanya mendapatkan 5 dari mereka. Oleh karena itu Hun Tiandi tidak akan mampu melakukannya. Kemudian senyum aneh pun segera muncul di wajah Hun Tiandi setelah mendengar hal ini dan dirinya pun segera bertanya, apakah begitu Choi? Lalu dirinya pun segera berbicara dengan lembut, kepala klan dari klan Lei dan klan Yan telah meninggalkan klan mereka masing-masing, jadi apakah mereka berpikir bahwa klan Hun tidak akan menangkap kesempatan seperti itu? Tentu saja tubuh Lei Ying dan Yan Jin pun gemetar setelah mendengarkan kata-kata ini, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius, karena mungkinkah klan Hun juga menyerang klan Yan dan klan Lei saat menyerang klan Gu kali ini? Sementara itu Hun Tiandi pun hanya tersenyum tipis saat melihat keterkejutan dari mereka berdua, lalu dirinya pun perlahan-lahan mundur ke garis retakan spasial dengan Nihility Devouring Flame dan yang lainnya. Bahkan Gu Yuan pada saat ini tidak berani menyerang begitu saja di bawah pencegahan dari segel hitam besar. Sementara itu mata Hun Tiandi pun tiba-tiba berbalik ke arah Xiao Yan yang berada di dalam formasi, dan tepat saat tubuhnya akan menghilang ke dalam garis retakan, dirinya pun segera berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya pun segera bertanya, bukankah itu adalah Xiao Yan, dan giok kuno klan Xiao seharusnya berada di tangan Xiao Yan? Jadi setengah bulan kemudian Xiao Yan harus membawa batu giok kuno tersebut ke pegunungan pemakaman langit. Hal itu dilakukan jika Xiao Yan ingin menyelamatkan ayahnya. Hun Tiandi pun benar-benar menghilang ke celah spasial setelah suaranya perlahan terdengar. Lalu segel hitam besar di langit pun bergetar sebelum perlahan menghilang karena Bude Yanti datang akan menagih hutang.